Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Yudi Goyang. Kali ini saya akan sedikit berbagi tip, berbagi pengalaman untuk meminang mobil tua. Khususnya kita fokus di mobil Chariot ini mungkin teman-teman. Karena banyak teman-teman yang tanya, saya mau rawat mobil Chariot, mau beli mobil Chariot, apa-apa saja yang perlu diperhatikan kalau mau beli itu. Nah, saya di sini akan sedikit berbagi untuk tip-tip berdasarkan pengalaman saya yang udah saya alami, saya berbagi buat teman-teman. Jadi untuk membeli mobil tua itu jangan buru-buru teman-teman. Teman-teman harus nyantai, jangan buru-buru karena pengen mobil. Kita nggak memperhatikan kondisi mobil itu sendiri. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman harus memperhatikan dulu kondisi mobil itu yang akan kita beli. Nah, di sana kita perlukan kejelian mata, kejelian telinga untuk mengecek keadaan mobil yang akan kita beli. Nah, teman-teman kalau kira-kira ragu, mendingan bawa bengkel yang udah berpengalaman. Kalaupun enggak, mungkin ya kita berdasarkan feeling kita. Nah, karena pada dasarnya itu untuk memilih mobil tua itu ada dua bagian. Kalau disingkatkan itu antara bodi sama mesin. Nah, intinya itu cuma itu. Jadi kita harus teliti ke bodi, teliti sama mesin, karena kita beli mobil itu bukan siap untuk ke bengkel, tapi usahakan kita siap pakai. Usahakan kita cari yang mungkin masih 75% atau mungkin 80%. Apalagi kalau bisa yang cari yang masih 100%, masih orsinilan, masih baru. Tapi biasanya ya namanya mobil tua itu karena udah ada usianya, terus juga pemakaian, biasanya masih jarang lah kalau nemuin yang masih 100%. Paling rata-rata ya antara 50%, 70%, 60%, nah paling sekitar segitu. Jadi kita usahakan cari itu yang minim minus, supaya kita beli mobil itu kita benar-benar siap untuk pakai, seperti itu. Nah, untuk menyikapi itu kita harus benar-benar jeli untuk mengontrol apa yang akan kita periksa. Nah, itu. Jadi pada dasarnya itu ada dua, yaitu antara bodi sama mesin. Kalau yang lainnya itu mungkin termasuk kelengkapan, karena banyak istilahnya aksesoris mobil itu yang udah pada nggak ada, itu termasuknya kelengkapan. Nah, usahakan kalau memang suka yang orisinilan, kita cari yang masih komplit. Nah, kalau tidak ada mungkin ya karena budgetnya yang rendah, kita cari juga yang sesuai dengan kantong kita. Nah, untuk memudahkan pengecekan di mobil tua itu, yang pertama itu bodi teman-teman. Kalau bodi mungkin teman-teman juga bisa lihat, bodi itu bisa langsung kelihatan sama mata mana yang menurut kalian minus, mana yang menurut kalian bagus, tuh udah bisa mempertimbangkan. Cuman kalau untuk mobil itu banyak tempat-tempat yang kadang-kadang jarang kecek. Nah, itu kalau seperti bodi luar itu kan bisa langsung kelihatan apakah itu catnya bagus, apakah itu bodinya ada yang kropos, apakah ada yang bolong-bolong. Itu kalau bodi luar tuh bisa langsung kelihatan. Nah, itu buat teman-teman bisa dipertimbangkan kalau nanti memperbaikannya berapa, terus lama tidak. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya saya akan sedikit berbagi itu mungkin buat tempat-tempat yang agak jarang terkontrol kalau seandainya kita mau meminang mobil. Nah, itu. Jadi ada beberapa tempat yang mungkin agak susah sebenarnya kalau lagi kita mau meriksa mobil, tapi kita harus ngebongkar-bongkar, ya itu kan tidak mungkin. Jadi kita harus tahu letak-letaknya di mana, pengecekannya itu seperti apa. Oke, yang pertama itu untuk khususnya mobil sedan itu
Yang paling utama itu biasanya lantai, teman-teman. Nah, ini lantai itu suatu kelemahan mobil sedan, karena mobil sedan itu pendek, apalagi kalau lagi musim hujan itu lantai itu pasti paling pertama itu kena. Nah, itu untuk mengatasi lantai itu kita harus tahu, karena mungkin kalau yang masih komplit itu dalaman itu pasti dibungkus sama karpet. Nah, kita suka sering terkecoh karena melihat kalau dari dalam itu ya rapi, tidak ada apa-apa. Nah, itu teman-teman harus pastikan di bawah karpet itu biasanya ada sesuatunya. Apalagi kalau yang orangnya malas untuk mengontrol. Nah, biasanya itu di bawah karpet itu suka banyak yang keropos karena hujan, karena ada kebocoran terus nggak dibersihkan, dan akhirnya itu mengendap. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini lantai. Nah, ini jadi teman-teman yang pertama itu memeriksa lantai. Nah, ini kebetulan punya saya itu karpetnya udah saya buka. Nah, jadi lantainya langsung kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, buat teman-teman mungkin kalau yang masih komplit karpetnya itu tidak mungkin untuk dilihat dari atas ini, karena karpetnya itu agak susah kalau untuk dibuka dari atas. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan itu dari bawah, teman-teman. Nah, dari sini kita tengok ke bawah, apakah di bagian bawah ini terdapat keropos yang wajar atau sangat parah. Nah, seperti itu jarang-jarang ke kontrol, teman-teman. Jadi kita cuma lihat dari dalam. Wah, dari dalam udah rapi, bagus karena ketutup karpet. Ternyata di dalamnya itu keropos. Nah, itu alangkah baiknya langkah pertama itu cek lantai. Jadi dari bawah kita lihat kameranya, kalau ke dalam nggak kelihatan, teman-teman. Jadi kita lihat dari sini, lihat ke bagian atas, atau di raba-raba juga bisa. Raba-raba apakah ada lubang-lubang yang mencurigakan. Nah, itu karena untuk body sendiri itu untuk perbaikannya itu cuma lumayan mahal, teman-teman. Apalagi seperti ganti lantai ini, jadi kita harus mempersiapkan budget yang cukup besar. Nah, jadi teman-teman periksa lantai bawah, kiri, kanan, depan, belakang, kita cek. Kalau kira-kira aman, yaitu bisa dimasukkan kategori siap pinang, seperti itu. Itu yang pertama lantai. Terus yang kedua ini, nah pinggiran ini. Nah, ini dari mulai belakang ban depan. Nah, ini ke belakang. Nah, ini biasanya rawan juga, teman-teman. Nah, ini namanya tulang-tulangnya ya kalau nggak salah. Jadi teman-teman harus perhatikan kalau ininya udah ada keropos, maka udah ada tambal-tambalan. Nah, seperti ini punya saya alhamdulillah masih lumayan mulus, karena mungkin tahunnya masih tahun muda, ini tahun 94. Nah, beda lagi mungkin dengan tahun-tahunnya yang udah agak tua. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini lantai, tulangan ini. Terus yang selanjutnya, nah biasanya di sini. Nah, ini di fender. Nah, ini juga kelemahan mobil tua itu di sini. Biasanya apa ini namanya ini ya? Slebor mungkin ya. Sini juga sering terjadi keropos. Nah, sini. Jadi kita teman-teman harus memperhatikan yang di sininya itu apakah ada yang aneh-aneh, apakah masih bawaan standar-standar, apakah ada yang bolong-bolong. Nah, ini kalau bolong di sini tuh nanti bisa masuk ke dalam ke kabin. Nah, dari sini. Terus biasanya yang di sini. Nah, di bawah. Nih, ini ada bagasi, teman-teman. Ini tempat menaruh ban serep. Nah, ini karena posisinya ngelekuk, jadi kadang-kadang air itu nggak kebuang di sini, karena ya nggak kelihatan nih. Nah, ini teman-teman perhatikan di sininya. Ini susah masuknya kameranya kalau ke atas.
Nah, pokoknya lah perhatikan di sini aja di bagian bagasi bawah, karena itu rawan sekali keropos teman-teman. Nah itu, nah untuk tempat-tempat yang sembunyi itu mungkin cuma itu aja teman-teman. Kalau yang lainnya bisa teman-teman langsung cek untuk luaran itu lebih gampang. Sama juga buat yang depan. Nah, ini biasanya di sini juga suka ada, di belakang ini suka ada keropos. Kalau nggak keropos biasanya ini retak-retak di sini. Nah ini kelemahannya suka di situ. Terus yang selanjutnya, nah di sini, nah ini, nah ini di sini juga sering terjadi keropos teman-teman. Ini terjadi keropos itu kalau di sini itu karena air hujan ke sini, nah dari sini masuk, terus di sini mengendap. Jadi airnya itu tidak terbuang, jadi mengakibatkan karat di sini. Nah makanya punya saya ini udah dilapisi dengan anti karat, terus dilapisi juga dengan aluminium foil. Nah ini jadi airnya walaupun di sini dia nggak akan menyerap ke platnya ini, ke besinya, ke bodi. Ya air itu ke sini, kalau nggak kebuang aman lah kalau pakai ini. Nah ini. Kalau untuk yang lainnya itu cuma itu aja teman-teman yang perlu diperhatikan itu. Kiri kanan itu sama. Kalau untuk bodi luar itu terserah teman-teman, mungkin bisa langsung melihatnya sendiri mana yang layak kita beli, mana yang enggak. Nah untuk mesin sendiri teman-teman, untuk pengecekan mesin itu mengandalkan feeling juga. Itu kita dengarkan suara mesin apakah kasar atau tidak, ada suara yang aneh-aneh. Terus kita lihat dari lubang pembuangan knalpot. Nah itu kalau dari lubang pembuangan knalpot itu kita lihat, kita amati apakah keluar asap putih atau ada yang keluar yang aneh-aneh atau asap hitam. Nah itu perlu diperhatikan juga. Kalau yang normal itu tidak ada asap hitam atau tidak asap putih. Nah itu kalau asap putih itu kemungkinan bisa ada kebocoran di mesin, yang nantinya kita harus siap-siap budget untuk turun mesin. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk mesin itu tidak banyak yang harus dicek, cuma itu aja. Yang lainnya paling cuma kalau ada kebocoran di oli-oli, kita lihat juga apakah ada yang netes-netes. Kita lihat perpaknya apakah ada kebocoran juga. Seperti itu teman-teman. Jadi perbedaannya kalau untuk bodi itu untuk pengerjaannya itu lama dan mahal juga, lumayan mahal. Dan untuk pengerjaannya itu bisa mencapai lebih dari 1 bulan, kadang-kadang 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu tergantung bengkel yang menanganinya. Yang nyampe sampai lama juga, sampai bertahun-tahun belum beres. Beda dengan perbaikan mesin. Kalau mesin itu bisa lebih cepat karena mungkin kalau mesin itu turunkan, ganti spare part yang dalemannya, langsung pasang lagi, selesai. Tapi kalau untuk bodi itu banyak tahap-tahapannya. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan kalau mau beli mobil tua itu kita punya budget berapa, terus yang perlu kita benahi apa, kira-kira berapa. Jadi kita harus bisa mengkalkulasikan supaya tidak di luar prediksi. Kita udah dananya mepet, terus kita beli mobil, akhirnya mobilnya juga ke bengkel mengeluarkan dana yang lebih besar lagi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja tip kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.